Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Indigo Experience. Ini adalah episode kedua di Indigo Experience dan aku masih akan membawakan cerita yang aku dapatkan dari orang lain. Cerita kali ini aku dapatkan dari tanteku sendiri nih. Tante tinggal di Tegal juga. Kisahnya itu terjadi kurang lebih pada tahun 2015 atau 2016 waktu itu. Jadi saat itu tante sudah menikah, kemudian sudah punya anak perempuan waktu itu masih 3 tahun kalau nggak salah. Nah, tante bersama dengan suami waktu itu memutuskan untuk membuka sebuah usaha atau bisnis di bidang kuliner. Kulinernya ini identik lah, kalau kita di Tegal itu identik gitu ya. Tante saat itu dengan om itu minta tolong sama mertuanya tante untuk dicarikan sebuah tempat yang strategis, yang bagus pokoknya, yang cocok untuk bisnis dan juga bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Akhirnya setelah dicarikan, dapatlah satu venue nih. Venue-nya itu berlokasi di pinggir jalan raya, jalan utama loh. Ini lokasinya di pinggir jalan raya, kemudian juga bangunannya juga cukup besar. Itu bentuknya letter U seperti ini. Dan di tengahnya itu sudah ada halaman parkir yang cukup luas, rapi, dan sudah diplaster gitu. Kemudian di depannya itu sudah dipagar besi, gerbang besi besar. Jadi pokoknya sudah enak tinggal pakai. Cuma tempat itu sempat terbengkalai kurang lebih beberapa tahun pokoknya. Agak lama sih, cukup lama, bertahun-tahun terbengkalai. Dan kalau nggak salah itu mertuanya tante itu kenal baik dengan pemilik bangunan tersebut, yang akhirnya dapatlah harga sewa yang cukup murah. Kalau bisa dibilang sih bukan cukup murah, sangat-sangat murah pada waktu itu. Bahkan banyak orang yang terkejut waktu itu pada saat tanya sama tante dan om, dapat berapa sewa di sini gitu, dapat sekian. Ah, kok murah gitu? Karena harga yang didapatkan oleh tante itu jauh dibandingkan dengan harga pasaran umumnya di lokasi tersebut. Itu seperti itu. Sudah diputuskan, tante dan om itu menyewa untuk 2 tahun lamanya. Tapi dibayarkan, waktu itu dibayarkan langsung 2 tahun juga di muka. Akhirnya singkat cerita, tante sekeluarga itu mulailah beberes tempat itu venue. Nah, kejadian horornya dimulai di awal cerita ini. Jadi saat itu tante di siang hari, tante bersama dengan ibu mertua, kemudian dengan anaknya itu yang masih kecil, yang masih 3 tahun, mereka sedang bersih-bersih rumah itu di salah satu venue-nya, di salah satu kamar atau ruangan gitu ya, di rumah tersebut. Ini disaksikan oleh 3 orang, tante, ibu mertuanya tante, dan juga anaknya tante yang masih kecil. Jadi ada sapu dan serokan itu yang disandarkan di dinding, di tembok. Mereka bertiga di saat yang bersamaan nih, sama-sama melihat nih, itu serok sama sapu bergeser kurang lebih 1 meter, seret gitu. Kalau misalnya itu sapu atau serok jatuh, mungkin waktu naruh itu nggak benar, atau mungkin bisa kesenggol, atau bisa kena angin, atau semacamnya gitu. Tapi ini bukan jatuh, geser. Dan posisinya masih nempel di dinding. Itu kejadian pertama. Nah, saat itu respon dari ibu mertuanya tante hanya bilang, ya ini kan namanya juga rumah lama nggak ditempati. Wajar kalau misalnya ada penghuni di sini yang pengen kenalan, udah nggak apa-apa. Banyak-banyak berdoa aja selama di sini gitu. Lama-lama juga beradaptasi kok. Ya sudah, positive thinking. Akhirnya tetap dilanjutkan progresnya nih. Kemudian singkat cerita lagi, ini warung atau rumah makan ini sudah berjalan nih. Sudah dibuka, sudah beroperasi. Jadi gini, sebelum tante menyewa tempat itu, pemilik rumah itu sempat berpesan seperti ini. Ini kan rumah itu letter U seperti ini ya. Si pemilik rumah itu bilang, "Mas, Mbak, kalian silahkan tempati bangunan yang ada di kanan dan ada di tengah. Tapi untuk bangunan yang ada di kiri, nggak usah diapa-apain, nggak usah ditempatin. Lagian kan yang
kanan dan yang tengah aja kan sudah cukup besar gitu. Saya rasa sih kalian nggak butuh nih bangunan yang sebelah kiri nih. Kalau dipikir tante sama om, iya juga, karena rumahnya cukup besar waktu itu. Dan pesannya lagi adalah, bangunan yang ada di sebelah kiri jangan diapa-apain, jangan dibersihkan, jangan juga dibereskan, dan jangan pula diberi penerangan. Aneh ini kan, nggak boleh dibersihkan, nggak boleh diberi penerangan. Umumnya orang mengontrak, maksudnya menyewakan propertinya, itu pasti minta tolong sama si penyewa itu untuk merawat propertinya dia supaya tetap bersih gitu kan. Tapi ini malah sebaliknya. Oke lah, kemudian dia juga berpesan, di depan bangunan sebelah kiri itu, paling depan, ujung, itu ada sebuah pohon, di sini namanya pohon kersem. Nggak tahu kalau di daerah lain namanya apa. Ada sebuah pohon kersem yang cukup besar dan cukup rindang. Pesannya juga, ini pohon jangan pernah ditebang dalam kondisi apapun. Oke, pokoknya not, itu cukup diperhatikan lah sama om dan tante. Dan mereka juga cukup positif thinking ya, karena mungkin dirasa bahwa si pemilik properti ini adalah teman atau kenalannya bapak mertua, jadi tidak ada indikasi buruk menurut mereka. Oke, warung sudah beroperasi, kemudian banyak kejadian-kejadian aneh yang mulai dirasakan sama om dan tante. Pertama, setiap customer atau pelanggannya tante yang datang ke situ, kalau makan kemudian mereka bawa anak kecil, balita lah katakan, kebanyakan balita itu akan menangis gak betah. Bahkan pernah ada yang nangisnya sampai histeris, bener-bener anak itu pengen keluar dari rumah itu. Katanya sih melihat sesuatu yang menyeramkan gitu. Pada saat ditanya, beberapa anak mengaku melihat sosok genderuwo. Kemudian ada juga beberapa anak yang mengaku melihat sosok anak-anak kecil yang cenderung menyeramkan. Tante kembali lagi sama om berpikir, ya sesuatu yang wajar ya, mungkin namanya ini juga tempat lama gak ditempati, jadi penghuni-penghuninya pengen kenalan. Kemudian ini kan anak-anak kecil cenderung sensitif, ya sudah, maklumi saja. Itu. Kemudian lagi, tante kan punya asisten rumah tangga. Waktu itu asisten rumah tangganya lagi nyetrika baju di salah satu kamar. Ini letter U seperti ini. Ini bagian yang kanan paling depan itu dijadikan warungnya tante. Kemudian yang bagian tengah sampai ke belakang itu dijadikan tempat tinggal. Dan rumah itu punya beberapa kamar yang cukup banyak. Yang aku dengar, properti itu pernah dijadikan sebagai tempat karaoke. Katanya. Aku sih nggak terlalu paham ya. Katanya pernah dijadikan tempat karaoke, makanya di situ ada banyak kamar-kamar. Nah, di salah satu kamar yang dijadikan tempat untuk setrika baju, tempat binatu lah ya, ada asisten rumah tangganya tante. Dia itu lagi nyetrika baju, posisinya dia duduk di lantai, bukan di atas meja nyetrikanya, tapi di lantai. Tiba-tiba tante lagi jalan ke dalam rumah, dengar nih suara asisten rumah tangganya berteriak. Bukan teriak, cuma gini. Terus dia minta, tolong, gitu. Langsung tante lari menghampiri, ternyata asisten rumah tangganya itu dalam keadaan tersungkur ke depan, jadi badannya ini baunya turun ke lantai gitu. Terus ditarik sama tante bahunya kan, mbak kenapa gitu. Mbak tolong, tadi aku lagi nyetrika, seperti ada seseorang yang lompat ke bahuku, langsung aku terlempar jatuh ke depan gitu. Bahunya langsung jatuh ke depan, dan sosok itu tuh duduk di atas bahuku sampai aku nggak bisa bergerak. Itu pengakuan dari seorang asisten rumah tangganya tante. Sampai kemudian asisten rumah tangga itu pulang, nggak masuk lagi besoknya, katanya sakit selama beberapa hari. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah tante. Nah, tante pun akhirnya sempat beberapa kali ganti asisten rumah tangga, dan mengalami pengalaman yang serupa dengan asisten rumah tangga yang pertama itu. Kemudian,
Jadi di warung makannya tante itu ada asisten karyawan laki-laki nih, bapak-bapak mungkin usia 40 atau 50 tahun. Si bapak-bapak ini kejadiannya jam 4 sore kalau nggak salah kata tante. Itu mau sholat asar. Sholat di tempat asisten rumah tangga itu nyetrika baju. Pada saat si bapak ini lagi sholat, kali ini om yang dengar. Om dengar suara jubrak. Seperti ada sesuatu yang besar yang jatuh. Om langsung lari nyamperin ke arah situ sumber suaranya. Ternyata itu bapak lagi jatuh tersungkur. Ditolongin sama om, ditanya, "Kenapa pak, kok bisa jatuh?" "Nggak tahu mas, saya lagi sholat, tahu-tahu ada yang jegal kaki saya dari belakang. Jadi kakinya kayak ditendang sampai tuh bapak tersungkur ke arah belakang, terjengkang gitu. Jatuh, dan di sekelilingnya itu kan ada keranjang, ada kardus. Itu tangan ngejatuhin itu semua, makanya menimbulkan suara berisik." Om waktu itu ya bingung juga ya mau merespon yang seperti apa gitu, karena masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Kemudian tante kan punya dapur dua ceritanya awalnya, dapur untuk warung dan dapur untuk rumah. Tapi pada akhirnya itu dapur dijadikan satu di tempatnya warung nih. Jadi ada dapur besar gitu ya, untuk produksi warung dan juga untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri. Entah kenapa setiap malam lebih seringnya tante itu sering mendengar suara aktivitas di dapur. Kalau misalnya itu suara seperti benda jatuh atau semacamnya, mungkin itu tikus atau binatang yang lainnya gitu ya. Tapi ini aktivitas. Seperti ada orang yang sedang prepare, seperti ada orang yang sedang cuci piring, seperti ada orang yang berkegiatan di malam itu. Biasanya itu terjadi di sekitar jam 1 malam. Nah, kondisi dapur itu kan sudah gelap, lampunya sudah dimatikan. Tante karena penasaran, itu terjadi selama berhari-hari. Akhirnya tante memutuskan memberanikan diri untuk ngintip. Siapa sih yang kalau malam itu beraktivitas di dapur? Mungkin tante lagi ngantuk ya, jadi dia nggak ada takut-takutnya waktu itu. Di dalam kegelapan ada cahaya-cahaya tipis. Di situ tante melihat sepasang kaki besar yang berbulu sedang berdiri. Merinding rasanya. Tante langsung kabur masuk ke kamar dan langsung laporan sama om. "Ya, aku lihat di dapur ada kaki besar berbulu ya." "Kamu salah lihat kali mah," gitu. "Oh enggak, beneran, ini aku lihat beneran, aku nggak salah lihat, aku perhatikan." "Ya sudah, mungkin sudah malam, kamu lihatnya apa gitu." "Ya sudah, tidur lagi lah mereka." Dan gangguan suara di malam hari itu masih tidak berhenti sampai situ. Kemudian tante anaknya yang masih 3 tahun itu, yang masih kecil itu siang hari. Tante dan om lagi beraktivitas di warung di depan, anaknya main di dalam rumah di belakang. Pada saat tante masuk ke dalam rumah, itu anaknya lagi teriak-teriak gitu. "Hei, turun, jangan di situ, nanti dimarahin mama, turun." Tante datang. "Kenapa nak, kamu teriak-teriak sama siapa?" Jawabnya anaknya tante, "Itu mah, ada anak-anak kecil pada lompat-lompatan di atas kasur, dikasih tahu nggak mau turun." Merinding lagi. "Anak kecil apa nak?" "Ya sudah, yuk kita main di luar aja, kita main di luar." Akhirnya anaknya dibawa keluar. Terus lagi nih, masih banyak nih. Lagi, tante itu setiap malam juga selain mendengar suara gaduh di dapur, tante juga sering mendengarkan suara orang lagi berantem. Om itu kan kadang kalau malam main keluar atau pergi, ada perlu, ada urusan gitu ya. Jadi seringkali tante itu sendirian di rumah sama anaknya. Satu ketika tante lagi di ruangan yang lain, tante dengar ada suara ribut. Jadi suara ributnya ini antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang berantem. Gitu. Cekcok kalau disimak itu seperti percecokan rumah tangga.
Kalau tante bilang, tante nggak ngerti itu mereka lagi ngomong apa, ngobrolin apa. Dan mereka pakai bahasa yang tante itu tidak ngerti. Kata tante, kalau didengar dari logatnya, si logat Sunda, tapi itu bukan bahasa Sunda yang biasanya tante dengar dari orang atau dari mana gitu. Itu beda, bahasanya sama sekali nggak dimengerti sama tante. Itu percekcokan, ribut. Dan juga terdengar suara seperti KDRT. Jadi seperti si istrinya itu lagi dipukuli, dihajar atau disiksa sama suaminya. Sampai teriak-teriak. Tante mencoba mengikuti arah sumber suaranya itu dari mana gitu kan. Ternyata pada saat tante masuk ke kamarnya sendiri, kamarnya tante nih, tante merasa sumber suaranya itu ada di dalam kamarnya tante. Jadi seolah-olah di dalam kamar, di ruangan ini nih seperti ini ya, itu ada orang lain di dalam ruangan ini, itu kata tante. Tapi tante nggak lihat orang itu. Seolah-olah mereka ada di ruangan yang sama dengan tante dan mereka berantem di situ. Tante yakin bener itu suaranya dari ruangan itu. Kata tante seperti itu. Tante mencoba positive thinking. Begitu suaminya pulang, tante langsung menceritakan itu lagi ke suaminya. Cara cerita tante gini, ya, punya tetangga kok gitu banget ya. Karena positive thinkingnya tante itu, oh ini tetangga lagi berantem. Punya tetangga kok gitu banget ya. Gitu banget gimana? Mereka itu setiap malam berantem dan istrinya itu dipukulin terus ya sama suaminya. Suaminya tante nih ya, si om ini kelihatannya tahu nih bahwa yang didengar tante itu sesuatu yang tidak real. Tapi suami tante cuma menanggapi, oh ya sudahlah biarin urusan mereka, kita nggak boleh ikut campur, udah abaikan aja. Nah, terus satu ketika tante itu dapat pesanan nasi tumpeng. Dan tante lupa beli daun pisang. Akhirnya tante siang itu ngajak om, anterin yuk ke pasar mau beli daun pisang, lupa belum beli daun pisang. Kata om, nggak usah ke pasar. Kalau cuma daun pisang tuh di belakang rumah juga ada pohon-pohon pisang, ambil aja gitu. Kata tante, emang itu daun pisang, pohon pisang punya siapa gitu. Nanti yang punya marah. Ya kalau cuma ngambil selembar dua lembar ya nggak masalah sih mah. Gitu. Ya sudah, akhirnya tante sama om jalanlah ke belakang rumah. Dan sesampainya di belakang rumah ternyata tante baru menyadari bahwa mereka tidak punya tetangga. Artinya bangunan rumahnya tante itu di sebelah kirinya itu sawah, belakangnya sawah, dan di samping kanannya itu ada rumah yang jualan tanaman-tanaman hias. Tapi jaraknya lumayan jauh lah, sekitar 10 meter. Kalaupun ada yang disebut tetangga, itu di perkampungan belakang yang jauh gitu. Tante ngomong sama om, ya, kok kita nggak punya tetangga ya? Terus yang sering ribut kalau malam itu siapa? Ah ya sudah, gak usah dipikirin, paling itu yang ada di toko tanaman sebelah gitu, kata om seperti itu. Akhirnya sudah pulang tante dengan om. Dan di lain hari, tante kepikiran pengen mempercantik warungnya. Akhirnya tante mampirlah ke tetangga sebelahnya nih, si orang yang jualan tanaman hias. Tante beli beberapa tanaman dan sambil menanyakan, Mas, di sini yang tinggal ada siapa aja gitu. Kenapa sih mbak? Saya sering dengar suara berantem. Kalau berantem sama istrinya jangan begitulah mas, kasihan. Dan perempuan, tante mencoba menasehati. Tanpa diduga oleh tante, ternyata jawaban dari si penjual tanaman itu adalah, Mbak, di sini itu gak ada perempuan. Di sini itu laki-laki semua, ada 3 orang dan kami masih perjaka semuanya. Kami gak berani bawa perempuan ke sini. Gak ada perempuan mas? Iya gak ada. Kenapa? Mbaknya sering dengar suara suami istri berantem.
dari dalam rumah. Iya, kok tahu mas? Gitu. Sebelum mbaknya pindah ke rumah itu, saat rumah itu masih kosong, kami pun sering dengar suara itu dari arah rumah mbaknya. Gitu katanya. Makin pikiran nih tante ini, makin stres dikit, mulai stres nih waktu itu. Sudah, tante pulang ke rumah. Tante abaikan cerita itu. Karena cukup banyak nih hal-hal horor selain hanya suara orang berantem. Kemudian lagi di sebuah malam, waktu itu kurang lebih jam 2 dini hari. Tante sama om sama anaknya itu lagi tidur di situ. Jadi mereka itu tinggal di situ hanya bertiga. Nggak ada karyawannya yang tinggal di situ, sekalipun banyak kamar nganggur gitu. Karena kan karyawannya itu kan orang-orang dekat sekitaran situlah semuanya. Nah, mereka lagi tidur, tahu-tahu terbangun karena ada suara ayam. Ayam 1 ekor. Dan saat tante sama om terbangun, ternyata ayamnya itu ada di dalam kamarnya mereka. Ayamnya berdiri di depan pintu. Itu seekor ayam betina warna putih bulunya. Nah, tante sama om coba ngejar itu ayam, maksudnya mau disuruh keluar, mau disuruh pergi gitu kan. Dikejar, itu ayam lari ke ruangan yang lain. Tapi setelah tante sama om cari, ayam itu hilang. Padahal dia masuk di dalam ruangan. Itu ruangan rumah itu semuanya ditutup rapat. Entah masuknya dari mana dan keluarnya dari mana. Ayamnya hilang, suaranya hilang. Sudah. Tante akhirnya mulai takut gitu kan. Om akhirnya yang memutuskan menghubungi sama bapaknya om, si bapak mertuanya tante ini. Pak, belum tidur, belum, kenapa? Ini ada yang aneh nih Pak di rumah gitu. Kita lagi tidur, tahu-tahu di dalam rumah ada ayam warna putih. Pas dikejar, entah larinya kemana, hilang ayamnya. Gak mungkin keluar karena semua pintu jendela sudah ditutup rapat gitu katanya. Dari cerita itu respon bapaknya om itu begini. Kayaknya ada yang gak beres di rumah kamu. Kamu mending kalian bertiga jangan tidur dulu sementara. Ya kalau anakmu mau tidur silahkan, tapi kalian berdua jangan sampai tidur sampai pagi, sampai subuh. Baru boleh kalian tidur. Lah kenapa Pak gitu? Kata bapaknya. Itu pertanda belahi nak. Jadi kalau di bahasa kami di sini, belahi itu apa ya? Semacam pertanda buruk kayak gitu. Seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Belahi, kesialan atau apa istilahnya nggak ngerti. Kalau dideskripsikan nggak paham. Pokoknya belahi. Itu pertanda belahi nak. Itu katanya. Oh ya sudahlah. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tidak tidur malam itu sampai dengan pagi subuh. Tapi karena sudah subuh mereka harus prepare warung yang harus mereka buka. Ya akhirnya nggak tidur lah mereka. Mereka baru tidur siangnya. Warung dijaga karyawan, mereka tidur gantian. Dan semenjak kejadian itu, anaknya tante akhirnya kalau malam itu tidurnya di rumah kakek neneknya, di mertuanya tante, yang jaraknya itu mungkin sekitar 1 kilometer lokasinya. Jadi kalau siang sekolah sampai pulang sekolah itu, waktu itu sudah sekolah tuh belum ya, PAUD kalau nggak salah. Itu di rumah warungnya tante, kalau malam tidurnya di rumah mertuanya tante. Itu begitu. Untuk menghindari itu yang namanya belahi. Kemudian tante juga bilang, kata tante, kamu tahu nggak? Selama tante tinggal di sini 1 tahun, dalam 1 tahun tante itu sudah memperbaiki pagar besi di depan rumah sebanyak 3 kali. Kupikir renovasi ya tante gitu. Bukan, diperbaiki karena rusak. Kamu tahu rusaknya karena apa? Jadi sebanyak 3 kali dalam setahun itu ada 1 motor Tosa dan 2 sepeda motor penumpang biasa itu nabrak pagarnya tante sampai rusak, sampai ringsek. 3 kali dalam selang beberapa bulan lah. Nah, kok bisa tante gitu?
Iya, malah yang waktu Tosa tuh yang parah kata tante. Orangnya sampai kejepit pagar nggak bisa keluar, sampai akhirnya kita minta tolong sama orang-orang yang ada di sekitar situ buat ngeluarin itu bapak dari pagar, kekunci gitu. Jadi seperti pagarnya itu apa ya, ngerangkul si bapaknya itu yang jatuh itu, gitu ringsek di situ. Tante sudah 3 kali itu memperbaiki itu, dan sebanyak 3 kali korban, tante selalu menanyakan nih sama om, Pak, Mas, kok bisa nabrak ke sini? Kenapa? Lagi ngelamun, ngantuk atau bagaimana? Jawaban mereka bertiga sama. Katanya, nggak tahu Mas. Saya itu lagi jalan. Kecepatan saya biasa. Dan saya merasanya saya berjalan itu lurus ngikutin jalan. Entah kenapa ini motor belok sendiri. Saya tahu-tahu sadar itu sudah ringsek kejepit di pagar. Jadi mereka itu nggak nyadar beloknya. Mereka nggak merasa mereka belok. Perasaan mereka lurus, tahu-tahu dar. Sudah seperti itu. Terus lagi, ini terakhir lagi nih. Tante sama om itu berpikir, apa jangan-jangan karena itu bagian rumah yang sebelah kiri itu gelap kotor ya? Ya. Jadi banyak makhluk-makhluk yang bersemayam di situ. Coba kita bereskan aja lah, udah nggak usah ngomong sama bapak pemilik. Akhirnya tante sama om itu beres-beres di ruangan yang ada di sebelah kiri itu. Pada saat beres-beres itu siang hari nih, tante sama om, tante lagi nyapu-nyapu, om niatnya mau pasang lampu. Naiknya itu bukan naik tangga, bukan naik kursi, naik meja yang cukup besar, yang kakinya itu kokoh. Ibaratnya nih meja itu nggak akan bisa geser atau goyang, aman lah. Tapi tahu-tahu si om ini jatuh terpental sejauh sekitar 2 meter dari meja. Aneh kan? Dan arah terpentalnya om itu keluar, jadi mendekati pintu masuk. Ibaratnya ini konyol-konyolnya kita main logika deh. Kalaupun misalnya om itu jatuh kena angin jatuhnya, itu angin ya pasti datang dari luar, bukan dari dalam, kan seperti itu. Om jatuh sampai tangannya sempat terkilir katanya waktu itu. Tante tanya, ya kenapa kok bisa jatuh? Gak tahu, tadi ayah lagi pasang lampu, tahu-tahu seperti ada angin yang ngantem ke badanku. Ayahnya kata om seperti itu. Sampai akhirnya om terpental jatuh. Angin apa gitu, gak tahu, angin arahnya dari situ. Om menunjuk pintu tengah yang mengarah ke ruang selanjutnya. Aneh lagi nih. Terus akhirnya masih melanjutkan beres-beres, om dan tante menggeser sebuah lemari. Di balik lemari besar itu ada sebuah korden, tapi bukan korden, itu cuma kain yang menutupi sebuah pintu. Jadi ada pintu, ditutup kain, ditutup lemari. Om sama tante nggak punya akses ke ruangan itu karena terkunci. Dan menurut om sama tante, udahlah yang ini gak usah diotak-atik, gak usah diapa-apain lah, yang penting di depannya aja kelihatan bersih. Sudah selesai. Dan si pohon kersem yang besar tadi nih ya, itu pohonnya itu kan mirip pohon beringin, jadi gini kayak payung. Pohonnya itu sudah terlalu rindang, daunnya pun ngotori area rumah itu. Akhirnya om sama tante memutuskan, ya kan nggak boleh ditebang, tapi kalau dipangkas aja mungkin boleh lah ya, ngurangin daunnya, sambil buang beberapa ranting-ranting yang sudah mulai mati, biar lebih cantik itu maksudnya. Dilakukanlah sama mereka, dibersihkan itu pohon. Nah, satu ketika si pemilik properti itu pas datang main, rencananya mau makan di situ, lihatlah, Mbak, itu habis diberesin ya. Lah, kan saya sudah bilang bagian kiri itu nggak usah diapa-apain, kenapa dibereskan? Iya Pak,
soalnya itu kelihatan kotor sama gelap. Kan Bapak sudah bilang jangan dibereskan. Terus itu pohon kenapa dipangkas? Kan Bapak sudah bilang, Pak itu kan nggak ditebang, itu cuma dipangkas supaya nggak kotor. Aduh, gimana sih Mbak? Terus si bapaknya bilang, ya sudahlah, kalau kayak gini nggak usah dilanjut deh ya Mbak ya sewanya. Ini kan sebentar lagi sudah habis setahun. Udah nggak usah dilanjutkan di tahun kedua deh. Nanti yang tahun kedua duitnya saya kembalikan deh 100% nggak apa-apa. Yang penting jangan dilanjut. Gitu. Agak aneh sih. Cuma masalah sepele seperti itu aja. Sampai akhirnya kontraknya diputus. Gitu. Ya sudah. Akhirnya mau nggak mau tante sama om menerima konsekuensi itu. Terus kemudian om sama tante setelah itu break dulu nih. Mereka nggak buka warung dulu. Mereka itu pulang ke rumah mertuanya tante, ikut bantuin warung mertuanya yang warungnya ini sama nih karakteristik makanan yang dijual. Mereka bantu di situ. Kemudian ada warga di situ, Pak RT. Ada Pak RT, Pak RT rumahnya tante yang waktu itu ya, warung kontrakannya tante. Itu pas makan di mertuanya tante. Terus si Pak RT ini bilang nih sama ibu mertuanya tante, Bu, itu mantunya gimana sih Bu? Dikasih tahu lah. Kalau nyebrang tuh tengok-tengok, apalagi bawa anak kecil, serem Bu. Hah, nyebrang di mana Pak lihatnya? Itu saya lihat anak mantu ibu tuh mau nyebrang, mau ke warungnya dia tuh yang di situ. Bawa anaknya nyebrang itu nggak tengok-tengok, langsung jalan aja lurus ke depan. Saya teriakin kok nggak nengok. Terus mereka masuk. Pak, Bapak kapan lihatnya? Kalau nggak salah sekitar hampir seminggu yang lalu, Bu. Pak, anak kami itu sudah tidak menempati properti itu sejak 3 bulan yang lalu. Itu sudah kosong. Dan ngapain mantu saya jalan nyebrang ke tempat itu, mau buat apa? Terus si Pak RT, sejak kapan Bu? Itu sejak 3 bulan yang lalu, sudah habis kontraknya gitu, nggak dilanjut. Tapi beberapa kali saya lewat ke situ buka kok Bu, ramai. Merinding ya, cerita ini tuh agak berat kayaknya. Pak, anak saya itu sudah tidak menempati itu 3 bulan yang lalu. Mungkin yang Bapak lihat itu sesuatu yang lain. Gitu. Ibu mertua seperti itu. Dan malamnya, pas lagi warung sudah tutup nih, mertuanya tante nanya nih klarifikasi. Nak, kamu kemarin beberapa hari yang lalu ke rumah itu ya, kontrakan itu ya? Enggak. Itu loh, Pak RT lihat, katanya kamu sama anakmu nyebrang ke situ. Enggak, ngapain mah? Aku ke situ. Nggak mungkin aku ke situ, aku udah tahu itu tempat seperti itu serem, nggak mau aku deket-deket ke situ lagi, kata tante seperti itu. Berarti ya sudah fix pasti yang Pak RT lihat tuh bukan tante, itu sesuatu yang lain yang menyerupai tante. Gitu. Dan setelah itu tante itu sempet juga beberapa kali pindah rumah, ngontrak tapi pindah. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali lagi setelah itu. Dan di setiap rumah yang tante tempati itu selalu ada gangguan-gangguan mistis juga. Ini salah satu ya. Aduh, ceritanya berat banget tante, ya ampun. Nenekku sama cucunya lagi nih, itu lagi main ke rumah tante. Mamanya tante lagi main ke rumahnya tante yang kontrakan baru, beda lagi. Nenek itu melihat, lagi nonton TV nih, nenek lagi nonton TV, melihat di luar jendela ada pohon mangga. Di situ ada perempuan yang manggil-manggil nenek seperti ini, melambaikan tangannya. Itu nenek sadar itu bukan manusia, kaburlah nenek.
ngomong sama tante, "Nak, mama lihat di situ ada perempuan. Aneh, kayaknya bukan manusia." Gitu. "Oh, aku sih belum pernah lihat, Ma." Gitu. Terus nih, saudaraku nih, jadi sepupuku nih, yang masih kecil perempuan yang dibawa sama nenek main ke situ, dia juga lagi nonton TV, pulang-pulang dari situ jadi bisu, tidak bisa ngomong sama sekali. Dia berusaha buat ngomong, suaranya tidak keluar. Aneh gitu ya. Terus pas diajak berobat ke ustadz atau orang pinter gitu ya, ternyata katanya ini ada perempuan yang nutup mulutnya dia. Seperti itu. Perempuan seperti apa? Perempuan itu rambutnya panjang, pakai baju lusuh dan mukanya rusak. Dan itu persis seperti yang nenekku lihat di luar jendela waktu itu. Akhirnya sudah disembuhkan, sampai sakit panas loh saudaraku itu waktu itu. Seperti itu salah satunya, dan masih ada beberapa cerita lagi yang tante belum share ke aku nih. Yang ini aja sudah cukup berat nih soal warungnya dia. Itu tadi cerita yang dibagikan tante. Terima kasih tante sudah mengizinkan aku membagikan cerita ini kembali. Sehat selalu buat tante, om, dan sekeluarga. Sukses selalu buat bisnisnya. Dan buat teman-teman yang menonton video ini, aku minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hati kalian semuanya dalam aku membawakan cerita. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah subscribe, like, share, dan komen. Dan buat kalian yang punya cerita horor yang seru dan menarik, kalian boleh kirimkan cerita kalian dalam format audio atau dalam format tulisan ke alamat email yang ada di deskripsi di bawah video ini. Boleh cerita sendiri atau cerita yang kalian dapatkan dari orang lain. Oke, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.